Sungguh wali-wali Allah itu tidak pernah ada takut terhadap mereka. Tanpa Allah pun informasi tersampaikan tidak? Tersampaikan. Tetapi Allah ingin menegaskan, memberi peringatan. Seperti kalau informasi di pinggir jalan gitu ya, hati-hati atau ingat gitu. Tanpa ada itu pun sebenarnya informasi disampaikan tidak? Tersampaikan. Tapi saking pentingnya, ya Allah sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah yang Allah cintai, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak diliputi rasa takut, tidak berlebihan. Kalau ada rasa takut itu biasanya, kalau khauf itu takut terhadap masa depan, takut nanti A, nanti B, padahal belum terjadi. Aulia Allah itu tidak seperti itu, tawakalnya tinggi. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka pun tidak diliputi bersedih hati terhadap masa lalu. Saya sih dilahirkannya oleh ibu A, saya sih dulunya kekurangan, saya sih orang tua saya kurang cinta. Itu tuh nggak ada untuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keimanan terhadap takdir yang membuat dia tidak takut akan masa depan dan tidak menyesali mengalahkan tentang masa lalu. Karena orang-orang yang tidak beriman itu tandanya begitu. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tidak beriman? Lagian orang tuaku nyekolahin, akunya kan bukan di sini, gitu ya. Jadinya yang mereka ungkapkan itu adalah kesedihan dan menyalahkan keadaan. Ketika seorang sudah beriman, dia tidak akan pernah menyalahkan masa lalu dan dia tidak gentar tawakal yang tinggi dengan masa depan. Aduh, saya khawatir anak saya A, anak saya B, kalau nggak ada saya gimana? Itu tidak seperti itu. Ada Allah. Karena orang yang menjadi kekasih Allah langsung dilindunginya oleh Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita arahkan bagaimana anak kita agar dicintai oleh Allah, secara sekaligus Allah yang akan melindungi anak kita. Bagaimana agar suami kita dicintai oleh Allah, walaupun kita cek HP-nya gitu ya, takut A, takut B, suami kerja kemalaman pulangnya, itu namanya khaufnya ke berlebihan, sudah sedih-sedih di rumah gitu ya. Jadi orang-orang yang diliputi rasa khauf dan sedih, mereka adalah orang-orang yang kurang atau lemah terhadap iman kepada takdir. Tawakalnya pun rendah. Itu karakter, bukan karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau aulia Allah. Kita gerek aja agar Allah mencintainya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang, ala ingatlah, inna sesungguhnya aulia Allah, wali Allah yang dikasihani, disayangi Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati. Siapa aulia Allah ini? Kalau di Al-Quran Indonesia ada jin ya, gitu ya. Artinya masih berkesinambungan. Aulia Allah itu dengan dua syarat. Alladzina amanu. Pertama, dia orang beriman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Dia kepada Allah beriman, kepada malaikat beriman, kepada Rasul beriman, kepada kitabnya Allah Rasul beriman, kepada hari akhir kiamat akan dihisab beriman. Dia pun beriman terhadap
qada dan qadar, takdir. Wa kanu yattaqun, dan mereka pun bertakwa. Setelah mereka beriman, mereka pun bertakwa. Tidak bisa bertakwa dulu tanpa memenuhi iman. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, aulia Allah itu karakternya adalah begini. Kita tinggal mengukur. Ya, kita tahapannya di mana? Insya Allah ada kita semuanya. Tapi levelnya level mana? Yang tahu hanyalah tidak bukan untuk mengukur orang lain. Tadi pahami? Insyaallah. Lahum, bagi mereka al-busyra, kabar gembira. Orang beriman dan bertakwa itu ada kabar gembira buatnya. Kabar gembira di mana? Fil hayatid dunya, di dunianya dia tenang, di dunianya dia tahu arah tujuan, di dunianya dia tidak sibuk dengan hal yang tidak penting, gitu ya. Wa fil akhirati, dan justru ini utamanya akan menjadi kabar gembira untuknya ketika di akhirat. Dan Allah mempertegas lagi, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji Allah. Kita ulang, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Allah sudah menjanjikan sesuatu untuk orang bertakwa, janji tersebut tidak akan berubah. Kalau manusia bisa berubah enggak? Bisa. Nah, hafalkan sampai 5 juz. Kalau sudah bisa, nanti dibelikan sepeda. Janji. Pas sudah dapat bisa jadi, nah jadi sepeda ya. Itu namanya berubah nggak? Karena kita malu mengikuti kemampuan kita, betul? Allah itu serba mampu. Apapun yang pernah Allah ungkapkan, la tabdila, tidak akan pernah dirubah. La tabdila di kalimatillah. Dzalika, demikian itulah huwal fauzul azim, kemenangan yang agung. Kita ingin termasuk orang yang kalah apa yang menang? Menang. Dan kata Allah, yang menang itu adalah yang mendapatkan surga. Ketika di dunia ngalah dulu, gak apa-apa deh. Sedih-sedih dulu, capek-capek dulu, gak apa-apa. Tapi daripada di dunia diagung-agungkan, diangkat sama orang, tapi ketika di akhirat gak kedapetan terasnya, surganya gak kedapetan, apalagi gedung-gedung yang tinggi, lahan-lahan yang mewah, boro-boro kedapetan, maka sesungguhnya bukan orang yang menang. Yang menang itu adalah yang bisa memasuki gerbangnya, pintunya surga. Akulah pemenangnya. Kalau sudah masuk di situ, pemenangnya. Salah satu pintu surga ada berapa? Ada 8. Salah satunya itu adalah al-mafu, memaafkan. Bisa jadi kita dipilih orang-orang yang punya bermasalah gitu ya dengan kita, karena Allah memberikan peluang agar nanti masuk surga pakai pintu ini. Kamu maafin aja semuanya. Masalah berdatangan, maafin aja. Kalau dimaafin nanti bisa masuk sini. Jadi terkadang kita itu digerek sama Allah. Allah ingin memasukkan kita ke pintu surga yang mana? Karena kalau dari 88 ini kriteria kita nggak ada, bisa nggak masuk? Nggak bisa. Jadi kita memang harus tandain kita itu mau masuk pintu yang mana. Dan ada nggak bisa masuk pintu nih, nggak ada namanya gitu ya. Tapi ada pintu yang semuanya bisa masuk dari arah mana saja, yaitu istri yang bisa ngambil yang itu. Ya, ridho semua
engkau siapa? Rasulullah Muhammad, janganlah engkau bersedih wahai Rasulullah qauluhum terhadap perkataan mereka. Rasulullah berdakwah mengajak kebaikan. Apakah untuk Rasul? Bukan. Karena ingin ajaran Islam tidak terputus. Ajaran Islam biar berkesinambungan, rantainya selalu ada. Para sahabat menyebarkan Islam, berdakwah, apakah buat mereka? Bukan, tetapi agar nyampe ke tabi'in. Tabi'in berdakwah agar nyampe ke tabi'in. Begitupun dengan kita. Kenapa kita ada saat ini di sini? Karena kita tahu sebentar lagi kita akan punah, dan ajaran Islam kalau tidak kita panjangkan rantainya, berarti generasi setelah kita, cucu kita, setelah cucu apa? Cicit kita, khawatirnya tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah. Siapa Allah? Apa isi Al-Quran? Kenapa? Karena ketika dalam dunia ini sudah tidak ada yang menyebut nama Allah, tidak kenal Allah, kiamat akan terjadi. Jadi artinya keberadaan kita di sini secara garis besar menjadikan bumi ini tetap ada, tetap abadi, agar anak cucu kita bisa merasakannya. Bisa dipahami di sini ya. Tetapi sudah sunatullah yang berada di jalan ini minimal wala yahzunka qauluhum. Rasulullah saja tidak selamat dari lisan penolakan, lisan dihinakan, lisan direndahkan. Kita ulang ya. Orang yang berada di jalan dakwah tidak akan selamat dari lisan mereka, dari perkataan mereka. Jadi kalau kita berangkat ngaji, ada yang menghinakan, ada yang sok alim gitu ya, sok suci, itu sudah sunatullah. Tinggal senyumin aja, diambil. Soknya nggak mau tapi alimnya mau ya. Ya, tapi itu berat. Ya, kita punya hati, kita punya mata, kayaknya mata inginnya berpikiran gitu ya. Tetapi sudah sunatullah wala yahzunka qauluhum. Rasulullah pun tidak selamat dengan lisan mereka. Ya, padahal dakwah itu adalah bukti sosial, bukan? Bukti sosial. Karena kita pun terkadang menasihati diri sendiri sulit, maka kita menyimak nasihat orang lain. Ini ada satu hal juga yang baru saya dapatkan dari Abah Yati sebetulnya, mengenai tentang sosial. Kita jalan kaki bisa senyap nggak? Pasti kedengeran nggak? Atau plak gitu ya. Dalam beraktivitas itu pasti ada efek yang keluar. Bisa jadi efek itu kita maklumi kalau hati kita luas, lapar. Tapi efek tersebut bisa tidak dimaklumi kalau hati kita lagi sempit. Padahal ingatlah, yang sedang hatinya sempit, kita pun pernah melakukan itu. Contoh, kita pernah ngelaksonin dan pernah dikelaksonin, betul nggak? Kita pernah parkir sembarangan, ngehalangin orang, dan kita pun pernah dihalangin orang. Jadi artinya dalam bersaudara ini, dalam bersosial ini, jika tidak diiringi dengan hati yang luas, maka masalah kecil pun akan menjadi besar. Dan salah satu kunci untuk memahami itu semua, bisa jadi saat ini kita yang sedikit merasa merugi, tapi bisa jadi besok mereka yang merugi gara-gara kita. Karena kita tidak ada yang sempurna dan kita membutuhkan orang lain.
carikan hadis ini ya. Ya salah satunya mohon maaf ada laporan ke saya tentang parkir motor. Saya dengan sifat perempuan ini gimana ya gitu. Orang yang memfotokan parkir motor pasti dia pun pernah parkir di pinggir jalan, di depan rumah orang juga. Masa kita punya motor gak pernah parkir di rumah orang? Udah, gak usah dianggap gitu. Jadi artinya itu adalah hal yang fitrah ya. Dalam dakwah itu pasti ada luhur. Rasulullah pun pernah sedih karena ucapan mereka. Ini menegaskan buat kita dimaklumi saja, dimaafkan. Mudah-mudahan kita masuk ke pintu al-af, pintu surga memaafkan. Innal izzata lillahi jami'a. Dipertegas, sesungguhnya kekuasaan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Huwas sami'u. Allah itu mendengar ucapan mereka, ya. Dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Awali lagi dengan kata ingatlah, innalillahi, sesungguhnya milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ardh, siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Yang tadi yang berbicara milik Allah, kita pun milik Allah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, dan tidaklah mengikuti orang-orang yang menyeru selain Allah, yaitu menyeru siapa? Berarti sekutu-sekutunya Allah. Yattabi'una, dan jika mengikuti mereka, mengikuti kemauan jin gitu ya, mengikuti syaitan, mereka itu illa dhanna, hanya prasangka belaka, tidak ada dalil yang jelas. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak ada, mereka hanyalah menduga-duga saja. Jadi kita yang berjalan di jalannya Allah, di jalannya Al-Quran, kita sudah jelas dalilnya. Sedangkan yang tidak berjalan di atas Al-Quran dengan penuh pedoman, sesungguhnya mereka tidak punya dalil sama sekali, hanya